Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Steningrum, NIM 231801119 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan materi motivasi belajar yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar. Dari kata motivasinya, motivasi sendiri adalah sebuah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Sedangkan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman atau latihan. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologi yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, sehingga akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyelesaikan kegiatannya dengan baik. Ada juga pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pajak pada tahun 1994, menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin keberlangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu sendiri demi mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Frederick J. McDonald pada tahun 2004, menurut Frederick, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga dari dalam diri seseorang atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, ada juga beberapa prinsip dalam motivasi belajar ini. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak. Motivasi ini bertujuan untuk mendorong aktivitas belajar atau aktivitas belajar seorang siswa. Yang kedua, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, motivasi intrinsik atau dalam diri lebih utama daripada motivasi ekstrinsik atau dari luar dalam belajar. Yang keempat, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang kelima, motivasi yang berbentuk pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keenam, motivasi ini juga dapat melahirkan prestasi dalam belajar. Nah, setelah mengetahui pengertian dan prinsip motivasi belajar ini, motivasi ini bisa dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama ada motivasi bawaan atau motivasi yang dibawa sejak lahir. Jadi, motivasi ini timbul tanpa dipelajari. Contohnya, dorongan untuk makan, dorongan untuk bekerja. Yang kedua, motivasi yang dipelajari. Motivasi ini timbul karena dipelajari. Contohnya, dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada motivasi jasmani dan rohani. Motivasi jasmani ini bisa berbentuk seperti refleks, insting otomatis, nafsu, dan motivasi. Sedangkan motivasi rohani itu seperti kemauan. Yang keempat, ada motivasi positif dan negatif. Motivasi positif ini timbul melalui pemberian hadiah bagi yang berprestasi. Diharapkan mereka akan dapat lebih berprestasi. Atau motivasi ini timbul akibat pengaruh positif, yaitu misal pemberian hadiah. Yang kedua, ada motivasi negatif dengan pemberian hukuman yang bersalah, tentunya agar mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian ada fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, sebagai pendorong perbuatan. Contohnya, motivasi belajar ini sangat mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Yang kedua, sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologi yang melahirkan sikap terhadap anak didik ini merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian diterjemahkan melalui gerakan fisik. Yang ketiga atau yang terakhir ada sebagai pengarah perbuatan. Motivasi sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. Nah, setelah mengetahui apa itu motivasi belajar, kita kaitkan nih motivasi belajar dengan perkembangan anak atau peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini sangat berkaitan erat dengan motivasi belajar. Motivasi belajar ini berfungsi sebagai pendorong utama dalam perkembangan kognitif, emosional, sosial dari anak peserta didik. Berikut ini ada beberapa
Cara bagaimana motivasi belajar mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada peningkatan prestasi akademik. Motivasi yang tinggi seringkali berkorelasi dengan pencapaian akademik yang lebih baik. Siswa yang termotivasi cenderung lebih rajin belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mencari bantuan saat menghadapi kesulitan. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan sosial. Siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kerja kelompok yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang ketiga, ada kemandirian dalam belajar. Motivasi yang kuat membuat siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Mereka lebih cenderung mencari sumber belajar tambahan, mengeksplorasi topik yang diminati, dan mengembangkan strategi belajar yang efektif. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Motivasi belajar yang tinggi mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam tentang materi pembelajaran, serta akan membuat siswa membuat pertanyaan yang kritis dan terlibat dalam pemecahan masalah yang kompleks. Yang kelima, ada pengaturan emosi dan stres. Motivasi yang positif membantu siswa mengelola stres dan tekanan akademik dengan lebih baik. Mereka lebih mampu melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Yang keenam atau yang terakhir, ada kesejahteraan psikologis. Motivasi belajar yang baik berkontribusi pada kesejahteraan psikologis siswa. Rasa pencapaian dan keberhasilan belajar menciptakan kepercayaan diri dan rasa harga diri yang tinggi kepada siswa. Jadi, intinya kita sebagai calon guru atau bahkan yang sudah menjadi guru, kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, baik melalui metode pengajaran yang menarik, pemberian umpan balik yang konstruktif, maupun pengakuan terhadap usaha dan pencapaian siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.